Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Barudak Corps akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Comment Center HR dengan tema Sistem Manajemen Kehadiran dan Izin Karyawan. Proyek ini merupakan sebuah tinjauan menyeluruh yang mencakup proses desain, implementasi, hingga tahap validasi sistem yang telah kami rancang untuk Barudak Corps. Slide kedua, ada pun beberapa anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Adityan Taufik Marjuki, yang kedua ada Ahmad Badlawi Tamam, saya sendiri, yang ketiga itu ada Brizan Maulana, yang keempat itu ada Rizky Septiana, yang kelima itu ada Muhammad Fatih Farhat, dan yang keenam itu yang terakhir yaitu Yusuf Anggara Gikalatama. Proyek ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kebutuhan sistem. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya untuk lanjut ke slide ketiga. Nah, pada slide ketiga ini terdapat poin yang termasuk latar belakang masalah. Masuk ke latar belakang masalah, judul slide kami adalah mengurai kompleksitas konvensional. Di sini kami memetakan 3 masalah utama mendasar yang sering dihadapi oleh manajemen SDM konvensional. Nah, untuk ada pun beberapa poinnya, yaitu yang pertama itu ada fragmentasi data. Fragmentasi data itu apa sih? Fragmentasi data itu adalah informasi kehadiran dan izin saat ini masih tersebar di berbagai platform, tidak terpusat sehingga menyulitkan proses pemantauan. Nah, untuk yang kedua itu rekapitulasi manual. Proses rekap data yang masih manual ini dapat menciptakan administrasi yang tinggi bagi HR, sekaligus sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan seseorang. Nah, tapi ketiga masalah ini saling beririsan dan menciptakan titik gesekan operasional Barudak Corps. Irisan tersebut terjadi adanya benturan antara kebutuhan kontrol HR yang ketat. Oleh karena itu, Comment Center HR hadir sebagai solusi integratif untuk menyelesaikan titik gesekan tersebut. Nah, seperti itu. Pada slide ketiga ini, saya setelah selesai, maka akan dilanjut oleh teman saya materi selanjutnya, yaitu Rizky Septiana Saputra. Terima kasih Mas Ahmad Badlawi atas kesempatannya. Lalu di slide selanjutnya saya akan membawakan bagian poin di sini. Ada membangun sumber kebenaran tunggal atau single source of truth. Di sini ada 3 poin ya. Yang pertama ada akurasi data. Akurasi data itu adalah keandalan identitas dan stempel waktu presisi yang tinggi. Yang kedua ada efisiensi waktu, adalah otomatisasi alur persetujuan dan perhitungan jam kerja. Yang ketiga ada transparansi, yaitu visibilitas analitik menyeluruh bagi manajemen. Yang mana ketiga poin ini menciptakan satu ekosistem digital di mana semua aktivitas sumber daya manusia terekam, terukur, dan tervalidasi secara real time. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini ada transformasi proses yang mana ada perbedaan antara konvensional dan sistem cerdas dari Barudak Corp. Nah, di manajemen konvensional biasanya terdapat 4 poin juga sama untuk sistem Barudak Corp juga. Yang untuk manajemen konvensional itu ada pencatatan kertas atau fingerprint yang statis. Terus yang kedua ada formulir kertas berjenjang. Yang ketiga ada evaluasi berkala manual, dan yang terakhir ada jadwal yang kaku. Nah, untuk sistem Barudak Corp sendiri itu ada validasi identitas geospasial dan selfie yang real time. Kedua ada alur persetujuan digital 1 klik dengan pembaruan kuota. Yang ketiga ada laporan harian terintegrasi waktu hadir. Dan yang terakhir ada otomasi toleransi keterlambatan berbasis shift, default, dan override. Oke, next. Nah, untuk arsitektur dan sistemnya
Untuk arsitektur sistem dan stack teknologi modern, kita menggunakan filamen versi 3.3.54 untuk antarmukanya. Untuk logik dan keamanannya kita menggunakan PHP, dan untuk database yang relasional menggunakan MySQL. Oke, next. Nah, untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada Mas Brijan, silakan. Oke, baik saudaraku Rizky. Di slide ini kita akan membahas tentang visibilitas eksekutif dan kecerdasan dashboard. Di sini kita akan melihat tampilan dashboard dari Barudak Ops ya. Di poin pertama itu ada agregasi data secara real time, yaitu perhitungan absolut status harian tanpa latensi rekapitulasi. Lalu di sini yang kedua itu ada logika shift-nya secara otomatis, yaitu sistem membaca jadwal karyawan dan menyesuaikan ambang batas keterlambatan secara mandiri. Lalu yang terakhir ini ada distribusi izin karyawan nih. Nah ini nih secara analitik visual, yaitu pemetaan langsung komposisi absensi antara sakit, cuti, dan dinas luar. Baik, slide selanjutnya Mas. Nah di slide selanjutnya ini ada validasi kehadiran berlapis dan perekaman presisi. Nah, ini tampilan kehadirannya. Yang pertama itu ada verifikasi identitas secara visual, yaitu menggantikan kelemahan sistem fingerprint secara tradisional. Lalu tipenya itu ada kategorisasi logika status, seperti ini. Nah selanjutnya ada waktu absen, yaitu perekaman stempel waktu mikro. Akurasi hingga tingkat detik untuk audit kepatuhan tanpa ada perdebatan. Baik, selanjutnya Mas. Nah, di sini ada sentralisasi informasi dan penjadwalan pengumuman. Di sini kami akan menampilkan slide sebagai pengumuman ya. Di sini tuh kontennya berbasis waktu, time gated, yaitu pengumuman muncul dan ditarik secara otomatis sesuai tanggal yang ditentukan. Nah, selain itu ada indikator statusnya secara langsung. Baik, slide selanjutnya Mas. Nah, untuk slide selanjutnya ini akan dibawakan oleh saudara saya, Adristian Taufik. Oke, terima kasih Saudara Brizan. Nah, untuk slide yang selanjutnya yaitu slide 10 mengenai manajemen izin bebas gesekan atau frictionless. Jadi pada slide ini ditampilkan fitur manajemen untuk mengatur izin karyawan. Pengajuan ini dirancang agar proses administrasi menjadi lebih sederhana dan seluruh proses dilakukan secara digital. Nah, pada tabel terlihat bahwa terdapat beberapa jenis izin seperti cuti, dinas di luar, dan juga izin sakit. Nah, masing-masing jenis izin ini diberi warna sesuai kategorinya sehingga memudahkan dalam membaca tanpa harus membaca seluruh detailnya. Nah, untuk slide yang selanjutnya yaitu mengkaitkan kehadiran dengan bukti produktivitas. Nah, pada slide ini menunjukkan seluruh laporan pekerjaan akan tersimpan di dalam sistem beserta status penyelesaiannya, sehingga dapat menjadi bukti produktivitas karyawan yang dapat diaudit. Nah, pendekatan ini membantu meningkatkan akuntabilitas karyawan, sekaligus memudahkan atasan dalam melakukan evaluasi kinerja pada karyawan. Pada slide yang selanjutnya yaitu fleksibilitas hierarki karyawan dan matrix shift. Nah, pada slide ini ditampilkan bagaimana sistem mengelola karyawan dan mengatur shift kerjanya. Nah, sebagai contoh, seorang karyawan di sini yang biasanya bekerja pada shift 1 dipindahkan ke shift 2 hanya untuk hari tertentu karena adanya pergantian jadwal atau kebutuhan manpower untuk operasional. Nah, untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ucup. Baik, untuk slide selanjutnya ada sintesis ekosistem Barudak Scope. Yang awalnya dimulai dari pusat kendali dashboard itu, kemudian penetapan karyawan dan shift atau yang disebut fondasi, lalu ke validasi selfie masuk atau keluar atau disebut aktivasi harian, kemudian pengisian laporan kerja dan pengajuan izin atau bisa disebut dinamika data. Lalu kembali lagi ke awal seperti itu. Baik, untuk slide selanjutnya. Sini ada kesiapan yang paling terakhir yaitu kesiapan operasional penuh.
yang harus dicapai yaitu 100% digitalisasi tercapai, kemudian validasi berlapis harus sukses diimplementasikan, dan yang terakhir skalabilitas harus siap secara penuh. Mungkin ini saja dari kelompok kami. Kurang lebih yang maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Oke, jadi di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana sistem kami bekerja, yaitu sistem dashboard Barudak Corps. Ya, pada langkah yang pertama di sini saya sudah menjalankan untuk project dashboard aplikasinya dengan mengetikkan perintah php artisan serve dan diikuti dengan localhost-nya. Nah, selanjutnya kita akan panggil untuk link untuk bisa mengakses ke localhost dashboard-nya. Nah, kita ketikkan saja. Nah, berikut adalah tampilan awal atau tampilan login untuk mengakses ke halaman dashboard-nya. Kita akan coba login menggunakan akun admin. Nah, di sini saya sudah berhasil login menggunakan akun admin dan sudah bisa mengakses halaman utama daripada dashboard sistem informasi Barudak Corp. Jadi sistem informasi Barudak Corp ini berfungsi untuk mengelola absensi karyawan, kemudian juga kehadiran, status izin, laporan kerja setiap karyawan, dan juga komunikasi antara pihak perusahaan dengan karyawan. Nah, ini adalah aplikasi untuk sisi adminnya yang mengelola detail atau untuk memantau kehadiran karyawan. Kemudian juga ada aplikasinya untuk karyawan tersendiri untuk bisa melakukan absensi, untuk bisa membuat laporan, dan juga untuk mengajukan izin. Nah, berikut adalah aplikasi yang digunakan oleh karyawan. Nah, baik, di sini saya akan coba untuk login ke aplikasi Barudak Corp menggunakan akun karyawan dengan nama Adristian. Nah, di sini saya akan masukkan untuk nick-nya. Nah, di sini pada aplikasi mobile absensi untuk karyawan, saya sudah berhasil login menggunakan akun karyawan. Jadi, aplikasi absensi karyawan ini sudah terkoneksi atau sudah terintegrasi dengan aplikasi dashboard milik admin, sehingga setiap data atau absensi yang dilakukan oleh karyawan maka akan secara otomatis tercatat pada dashboard admin karena sudah terkoneksi menggunakan API dan juga IP address yang sama atau yang satu jaringan. Nah, di sini saya sudah mengakses ya akun karyawan dengan nama Adristian. Nah, pada tahap yang pertama saya akan melakukan uji coba untuk melakukan absensi. Nah, pada aturan absensi di sini untuk shift 1 yaitu dimulai pada pukul 8 sampai dengan pukul 5 sore. Sedangkan untuk shift 2 dimulai pada pukul 8 malam sampai dengan pukul 5 subuh. Nah, pada karyawan dengan nama Adristian, ia berada pada shift 2. Nah, sehingga apabila karyawan ini melakukan absen, maka sistem akan otomatis mendeteksi bahwa karyawan tersebut terlambat karena melakukan absensi lewat daripada
shift 2, yaitu pada pukul 8:15. Nah, di sini saya akan coba untuk melakukan absensi. Nah, di sini pada aplikasi mobile absennya tercatat bahwa waktu absensi yaitu pukul 21:53. Dan pada sistem dashboard admin Barudak Corps, di sini tercatat bahwa karyawan dengan nama Adristian hadir terlambat. Nah, pada dashboard admin juga terdapat kehadiran untuk mengecek status kehadiran setiap karyawan. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk membuat pengajuan izin atau cuti pada aplikasi mobile-nya. Nah, pada aplikasi masih dalam status pending sehingga menunggu keputusan daripada pihak admin untuk melakukan persetujuan. Nah, di sini terdapat pengajuan izin dari karyawan dengan nama Adristian. Nah, di sini kita bisa memilih untuk action-nya, untuk menyetujui atau untuk menolak pengajuan cuti dari karyawan yang bersangkutan. Nah, di sini saya akan setujui. Nah, maka apabila sudah disetujui oleh pihak admin, maka akan muncul notifikasi bahwa izin untuk cuti sudah disetujui. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk fitur pengumuman atau komunikasi dari pihak perusahaan kepada setiap karyawan. Contohnya di sini saya akan buat untuk pengumuman kenaikan upah karyawan. Nah, saya setelah selesai untuk membuat pengumuman, selanjutnya kita akan menguploadnya sehingga dapat dikirim atau dibaca oleh setiap karyawan melalui aplikasi mobile absensinya. Nah, kita cek untuk pengumumannya. Nah, sudah muncul notifikasi pengumuman. Nah, berikut adalah pengumuman kenaikan upah karyawan. Nah, selanjutnya saya akan mencoba fitur untuk laporan kerja, di mana setiap karyawan akan melaporkan setiap pekerjaannya melalui aplikasi mobile. Nah, di sini saya akan coba untuk mengisi laporan pekerjaannya.
Nah, di sini saya sudah selesai untuk menulis laporannya. Selanjutnya saya akan menguploadnya sehingga dapat disinkronisasi dengan dashboard yang ada pada admin. Nah, di aplikasi dashboardnya kita cek apakah laporannya sudah terupload. Nah, berikut adalah laporan pekerjaan dari karyawan dengan nama Agristian pada tanggal 20 bulan 7 tahun 2026. Baik, oke, berikut adalah demonstrasi untuk aplikasi dashboard admin dari Barudak Corps. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin diperjelas, bisa menghubungi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.